kita lakukan adalah pertama, kita bagaimana menyiapkan media tanam atau yang kita kenal dengan backlog. Kita ikuti bagaimana proses membuat media tanam jamur tiram putih. Langkah pertama dalam membuat media tanam backlog adalah menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Nah, apa saja bahannya? Yang pertama, kita butuh 100 kg serbuk gergaji. Apa manfaat dari serbuk gergaji? Serbuk gergaji bermanfaat sebagai media tempat tumbuhnya jamur tiram. Karena jamur tiram merupakan jenis jamur kayu. Kemudian yang kedua, kita butuhkan 15 kg dedak. Dedak dibutuhkan sebagai sumber nutrisi bagi jamur tiram karena mengandung karbon, karbo, dan nitrogen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram. Dan kita butuhkan juga 2 kg kapur pertanian. Kapur pertanian bermanfaat untuk menetralisir pH di dalam medianya dan juga sebagai sumber kalsium yang membantu pertumbuhan jamur tiram. Nah, selain ketiga bahan tersebut, kita juga membutuhkan plastik gula. Nah, plastik gula ini bisa juga diganti dengan menggunakan plastik polipropilen. Plastik gula ini kita gunakan nanti untuk mengisi ketiga bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu, kita membutuhkan kapas. Kapas berfungsi untuk menutup lubang media tanam ketika backlog yang kita buat sudah jadi. Kemudian kita butuh juga yang namanya pipa paralon sebagai lubang cincin di media tanam atau backlognya. Kemudian kita butuh kertas koran atau koran bekas untuk menutup lubang dari media tanamnya. Dan yang terakhir kita butuh karet gelang untuk menutup dari kertas koran yang digunakan pada saat kita menutup media tanamnya. Dan yang terakhir kita butuhkan gas berfungsi untuk sebagai sumber bahan bakar yang kita gunakan pada saat proses sterilisasi media tanam backlognya. Alat yang kita butuhkan diantaranya adalah ayakan. Ayakan berfungsi untuk memisahkan antara serbuk gergaji yang kasar dan yang halus. Nah, yang kita pakai adalah serbuk gergaji yang halus. Kemudian kita butuh yang namanya timbangan. Timbangan manfaatnya untuk menimbang semua bahan disesuaikan dengan komposisi yang kita gunakan. Kemudian ada skop. Skop berfungsi untuk mencampur semua bahan. Kemudian kita butuh yang namanya mesin pengepres. Mesin pengepres berfungsi untuk memadatkan media tanam backlognya. Dan kita butuh juga yang namanya lubang tanam atau alat lubang tanam. Nah, kedalamannya sampai dengan 5 cm. Ini bisa kita buat sendiri ya. Kemudian yang terakhir kita butuh oven. Nah, oven berfungsi untuk mensterilkan media tanam backlognya. Dan kapasitas ovennya ini bisa sampai 400 backlog. Alat dan bahan sudah kita sediakan. Selanjutnya adalah melakukan pengayakan terhadap serbuk gergaji. Tujuan kita mengayak serbuk gergaji untuk menyeragamkan bahan yang akan kita gunakan sebagai media tanamnya. Jadi yang kita ambil adalah serbuk gergaji yang halus. Kemudian kenapa kita tidak mengambil serbuk gergaji yang kasar? Nah, biasanya serbuk gergaji yang kasar akan menyebabkan robeknya kantung plastik media tanam backlog. Nah, kalau media tanam backlognya robek, biasanya ada kontaminasi dari luar, sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur tiram akan terhambat. Jadi, teman-teman, itu adalah tujuan dari proses pengayakan serbuk gergaji pada media tanam jamur tiram. Serbuk gergaji halus yang telah kita ayak, kemudian kita masukkan ke dalam karung. Nah, setelah penuh, kemudian karung ini kita akan ikat. Selanjutnya adalah proses perendaman terhadap serbuk gergaji. Nah, setelah serbuk gergaji kita timbang, selanjutnya kita melakukan perendaman. Nah, perendaman ini dilakukan di air yang bersih. Kemudian tujuan perendaman yaitu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada serbuk gergaji. Kemudian yang kedua adalah untuk melembabkan bahan yang nantinya akan digunakan sebagai media tanam. Perendaman ini kita lakukan selama kurang lebih 1 malam ya.
bahan yang sudah kita fermentasi selama 1 malam, kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik media tanam backlog. Kita masukkan hanya setengah. Tujuannya agar kita memudahkan dalam membuat dudukan backlognya. Caranya seperti ini. Lalu seperti ini. Dudukan backlognya dibuat untuk memudahkan backlognya bisa berdiri tegak. Jadi pengisiannya kita lakukan sedikit demi sedikit, kemudian kita tekan ya. Jadi tujuan penekanannya agar backlognya menjadi padat sehingga tidak ada ruang kosong yang menyebabkan media tanam bisa terkontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki selain jamur tiram. Nah, setelah penuh seperti ini dan padat seperti ini, media tanamnya kita timbang. Nah, berat ideal untuk satu media tanam backlog seperti ini mencapai 1,2 sampai 1,4 kg per backlognya. Media tanam backlog yang sudah padat tadi dengan berat 1,2 sampai 1,4 kg, kemudian kita padatkan kembali ya dengan menggunakan mesin press. Selanjutnya, membuat lubang tanam. Kita masukkan cincin backlognya yang terbuat dari pipa paralon ke dalam media tanam backlog. Kemudian ujung dari plastiknya kita tarik seperti ini. Jadi ujung-ujungnya kita tarik. Setelah itu kita buat lubang tanam dengan kedalaman sekitar 5 cm. Nah, tujuan dari lubang tanam inilah yang nantinya kita akan meletakkan atau menaruh bibit jamur tiramnya. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan kapas, lalu tutup kembali dengan menggunakan kertas koran atau kertas bekas, dan ikat dengan menggunakan karet gelang. Tujuan penutupan lubang tanam yang pertama adalah mencegah terjadinya kontaminasi dari luar. Yang kedua, mencegah masuknya uap air pada saat proses sterilisasi. Dan yang ketiga adalah agar bibit jamur tiram yang telah ditanam dalam lubang tanam tidak tumpah. Langkah selanjutnya adalah proses sterilisasi. Sterilisasi bertujuan untuk membunuh mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu pertumbuhan dari jamur tiram putihnya. Proses sterilisasi ini kita lakukan selama 7 sampai 8 jam dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Nah, inilah backlog yang sudah disterilkan. Nah, dalam proses pembuatan media tanam backlog jamur tiram putih yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, komposisi bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua adalah pencampuran bahan-bahan, usahakan homogen. Dan yang ketiga adalah proses fermentasi. Nah, yang keempat, pada saat pengisian media tanam backlognya, usahakan backlognya ini padat, sehingga tidak ada ruang atau celah yang kosong bisa menyebabkan kontaminasi dari luar. Dan perhatikan juga ada sobekan di kantong plastiknya, tidak usah dipakai ya. Kalau dipakai biasanya akan mudah terkontaminasi dari luar. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah proses sterilisasi yang tepat.